Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Teman-teman semuanya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akhirnya melonggarkan kebijakan untuk efisiensi anggaran dengan memperbolehkan ASN dan para pejabat menggunakan rapat-rapat di hotel. Kebijakan ini tentu menjadi angin segar bagi pengusaha perhotelan dan restoran. Akan tetapi kebijakan ini ditolak mentah-mentah oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak hanya Kang Deddy Mulyadi, rivalnya Ono Surono juga mendukung langkah Kang Deddy Mulyadi dengan menolak kebijakan pemerintah Presiden Prabowo. Kira-kira seperti apa ceritanya? Kita simak videonya. Pemerintah pusat membuka keran izin bagi pemerintah daerah untuk menggelar rapat maupun pertemuan di hotel dan restoran. Adapun izin itu diberikan demi memastikan keberlanjutan industri perhotelan dalam mengakomodasi kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran yang saat ini nyaris ambruk. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu 4 Juni 2025 menyebut kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti melarang Pemda untuk menggelar rapat maupun pertemuan yang dianggap penting di hotel atau restoran. Pertemuan tersebut tetap diizinkan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran. Mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain, makanan segala macam tidak makan sekarang ini menghidupkan juga para produsennya ya. Nah, jadi kurangi boleh, tapi jangan sama sekali tidak ada. Tetap masyarakat kegiatan di hotel dan restoran. Target untuk hotel restoran yang kira-kira agak oleh buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup. Dan hari ini banyak orang bertanya, Kang Deddy kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya. Kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar. Karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta kemana-mana untuk cari solusi. Dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Kenapa kesenjangannya? Saya contoh ya. Kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya gali pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Gali batu, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya ya segitu-gitu juga, ditambah nggak pernah jujur tuh ngitung pendapatan pajaknya. Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang itu relatif besar dengan turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun. Beda dengan orang desa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di
hotel-hotel berbintang itu, dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget, rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran, minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar, BPJS-nya belum kebayar. Masa kita mau buangin duit? Nah, untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, ia ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan? Yang dipakai 3, tahulah gitu. Makan 10, ya kan? Yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada. Karena rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju. Saya itu kan lagi menegaskan untuk kita semua mentaati ya peraturan perundang-undangan. Ini malah pemerintah pusatnya sendiri yang tanpa dasar, tanpa sebab, tiba-tiba menganulir keputusan sebelumnya yang mendorong efisiensi, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat-rapat, mengurangi seminar, FGD, bahkan melarang rapat-rapat di hotel. Tiba-tiba Mendagri menganjurkan untuk rapat-rapat di hotel lagi. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Sudah efisiensi betul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Karena sudah tidak ada anggaran, ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya, di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Hatur nuhun. Nah, bagaimana? Kira-kira udah sangat sedikit jelas ya alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak taat kepada himbauan Menteri Dalam Negeri yang hari ini melonggarkan pejabat dan ASN untuk berkegiatan di hotel dan restoran serta mengadakan rapat-rapat di luar kantor. Selaras dengan Kang Deddy Mulyadi, Ono Surono pun juga sama ternyata. Mungkin agak sedikit aneh ya ketika Ono yang biasanya berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi itu mendukung langkah Kang Deddy Mulyadi. Tetapi menurut saya, jika ada dua kepentingan yang memiliki niat baik yang sama, hari ini pemerintah pusat memiliki niat baik untuk menjaga stabilitas ekonomi para pengusaha hotel serta menjaga agar karyawan-karyawan hotel, supplier-supplier makanan yang ada di hotel tidak rugi, maka peraturan untuk efisiensi anggaran sedikit dilonggarkan. Begitupun juga sebaliknya, Kang Deddy Mulyadi dengan melihat postur anggaran yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka langkah yang diambil Kang Deddy Mulyadi dengan lebih mementingkan skala prioritas pembangunan infrastruktur ketimbang rapat-rapat dan nginap-nginap di hotel. Dari dua kepentingan yang sama-sama baik, maka skala prioritas itu yang lebih dipentingkan.
Kira-kira udah paham ya? Tapi terlepas dari itu semua, dua harapan dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi patut kita acungi jempol. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Tara, thank you. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.